Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Adik-adik, kali ini kita akan membahas soal-soal tentang limit fungsi aljabar. Ya, langsung aja kita bahas soalnya. Soal nomor 1. Nilai dari limit x kuadrat min 2x tambah 1 untuk x mendekati 4 adalah. Ya, arti limit ini adalah jika X-nya sangat dekat dengan 4, tetapi tidak sama dengan 4, maka berapakah nilai fungsi yang tertulis ini? Ya, dekat dengan 4, contohnya apa aja, Dede? Ya, misalkan aja 4,00000001 ya, misalnya begitu ya. Atau X-nya sama dengan 3,99999. Nah, seperti itu maksudnya. Tetapi X-nya tidak sama dengan 4. Nah, itulah pengertian dari limit tersebut, nilai soal tersebut ya. Nah, untuk soal ini caranya adalah adik-adik ganti aja X-nya dengan 4 ya. 4 kuadrat min 2 kali 4 ditambah 1 ya. 16 dikurang 8 tambah 1 berarti 8 tambah 1 sama dengan 9. Lah, Kak, tadi kan kakak bilang bahwa X-nya tidak sama dengan 4. Ini kok 4? Nah, adik-adik, walaupun saya tulis 4, tetapi di dalam pikiran kita harus mengatakan bahwa ini dekat dengan 4, begitu ya. Jadi yang saya tulis ini dekat dengan 4, gitu ya. Walaupun saya nulisnya 4. Oke, adik-adik? Iya, oke. Ini hasilnya berapa? Hasilnya kita sebut 9, tapi sebetulnya dekat dengan 9, gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, soal nomor 2 ini kita hapus dulu. Nah, nomor 2 kurang lebih sama. Ya, oke. Limit X mendekati 0. Nah, X-nya sangat dekat dengan 0, tetapi X-nya tidak sama dengan 0. Nah, contohnya aja X sama dengan 0,00000000. Makin dekat makin bagus ya. Atau X-nya sama aja dengan min 0,00000000. Nah, 1 gitu misalnya ya. Tapi X-nya tidak sama dengan 0. Nah, oke. Coba kita masukkan aja, ganti aja X-nya dengan 0. 3 kali dekat dengan 0 dikurang 8 per 2 kali dekat dengan 0 dikurang 9. Nah, ini dekat dengan 0 dikurang 8 per 0 dikurang 9. Nah, berarti hasilnya adalah 8 per 9. Hasil limit ini adalah dekat dengan 8 per 9. Ya, kita tulis 8 per 9. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Ya, limit X mendekati 3. Ya, X-nya sangat dekat dengan 3, tetapi tidak sama dengan 3. Coba kita masukkan. Ya, 3 pangkat 3 dikurang 3 kali 3 pangkat 2 plus 2 kali 3 ditambah 1 dibagi dengan 3 pangkat 4 dikurang 9 kali 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 5. Nah, ini hasilnya 27 dikurang 27 ditambah 6 ditambah 1 dibagi 81 dikurang. Nah, ini 9 ya. 9 kali 9, 81 ditambah 9 ditambah 5. Nah, ini habis adik-adik ya. Ini juga saling meniadakan. Hasilnya 7 per 14. Nah, berarti hasil limit ini sama dengan setengah, yang artinya dekat dengan setengah, gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Limit X mendekati 2. Nah, artinya X-nya sangat dekat dengan 2. Contohnya 2, ya 0,00001 ya. Atau X-nya 1,9999999 terus ya. Dekat dengan 1, tetapi X-nya tidak sama dengan 2 gitu ya. Nah, oke, kita masukkan. Coba kita masukkan apa yang terjadi. Dekat dengan 2 pangkat 2. Ya, oke. Dekat dengan 2 pangkat 2. 3 kali dekat dengan 2 dikurang 10. Nah, ini hasilnya 4 dikurang 4. 4 ditambah 6 dikurang 10. Nah, ternyata bentuknya 0 per 0. Kalau bentuknya 0 per 0, maka bentuk semacam ini disebut dengan bentuk tak tentu. Yang artinya hasil limitnya itu masih bisa ditentukan begitu ya. Jadi belum 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 bisa dipastikan berapa.
ya, ini 0 per 0 ini merupakan tak pasti. Jadi kita harus proses lagi sehingga didapatkan bentuk yang pasti. Nah, oke. Jadi ini caranya faktorin aja adik-adik ya. X mendekati 2, atas difaktor jadi X tambah 2, X minus 2. Nah, itu X kurang 2, X ditambah dengan 5. Nah, faktornya begitu. Nah, ini kita coret aja, lalu kita ganti X-nya dengan 2 ya. Dekat dengan 2 tambah 2 per X-nya ganti dengan 2, dekat dengan 2 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 4 per 7. Ya, hasil limit ini adalah 4 per 7 yang artinya dekat dengan 4 per 7 gitu ya. Nah, nanti adik-adik tidak perlu menuliskan yang ini ya, adik-adik cukup tulisan yang di sebelah kanan saja ya. Ini untuk gambaran aja buat adik-adik apa sih maksudnya limit X mendekati 2 gitu ya. Kira-kira gambarannya begini. Nah, oke, kita hapus saja. Ya, kita lanjut dengan soal nomor 7. Ya, limit X mendekati 16 ya, fungsinya begini. Ya, kita ganti X-nya dekat dengan 16 kurang 16 per akar 16 dikurang 4. Nah, ini 0, 4 kurang 4. Nah, ternyata bentuknya 0 per 0. Bentuk 0 per 0 ini disebut bentuk tak tentu. Yang artinya ini harus diproses lebih lanjut. Nah, kita akan menggunakan faktorisasi adik-adik ya. Sama dengan limit X mendekati 16. Kita faktor menjadi akar X ditambah 4 kali akar X dikurang 4. Nah, lalu dibagi dengan akar X dikurang 4. Nah, oke, kita bisa coret yang ini. Maka kita ganti X-nya dengan 16. 16 akar 16 ditambah 4. Ya, sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, gitu ya. Jadi hasil limit ini adalah 8 yang artinya dekat dengan 8. Adik-adik bisa juga menggunakan kali sekawan akar. Nah, saya akan contohkan cara yang kedua. Nah, caranya begini. Akar X ditambah 4. Akar X ditambah 4 ya. Kali sekawan dari yang ini ya. Berarti limit X mendekati 16. X dikurang 16 kali akar X ditambah 4. Ya, dibagi. Nah, ini dikalikan ya. Akar X kali akar X dapat X. 4 kali 4, 16. Min 16 ya. Ini min 4, ini plus 4. Min 16. Nah, ini kita coret. Begitu. Maka akar 16 ditambah dengan 4. Ya, X ini kita ganti dengan 16. Maka dapat segini. Ya, berarti ini 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ya, saya rasa sudah sangat jelas. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Soal nomor 9, mari kita tes terlebih dahulu bentuknya atau hasilnya seperti apa. 2 dikurang akar 8 min ya. 2 kali 2. Ganti X-nya dengan 2 ya. 2 kali 2 berarti 4. Dibagi dengan ganti X-nya dengan 2 berarti 2 kurang 2. Ya, 2 min akar 4 per 0. Nah, 2 kurang 2 per 0. Hasilnya 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini disebut bentuk tak tentu. Artinya nih kita harus proses lagi ya. Ya, bentuk tak tentu ini hasil limitnya belum bisa kita pastikan ya. Nah, untuk memastikan kita akan menggunakan metode kali sekawan akar. Ya, 8 min 2X. Nah, ini X minus 2. Yuk kita kalikan. Ini X ditambah akar 8 min 2X. Dibagi dengan X ditambah akar 8 min 2X. Ya. Oke, kita kalikan yang bersekawan yang atas ini ya. X kali X dapat berapa adik-adik? X kuadrat. Ya, ini kali ini dapat berapa? Min ya. Saya selesaikan yang atas saja ya. 8 minus 2X gitu. Nah, ini kita selesaikan yang atas saja dulu ya. X kuadrat. Nah, minnya kita kalikan ke sini. Min 8. Nah, minnya kita kalikan ke sini berarti plus 2X. Nah, ini jadinya X kuadrat plus 2X dikurang 8. Lalu kita faktor jadi X min 2
terus X ditambah 4. Nah, jadi bentuknya jadi seperti ini. Sehingga limitnya bisa kita tulis lagi menjadi, ya oke. Nah, atasnya ini ya, hasil kali ini adalah yang ini adik-adik. X min 2 kali X ditambah 4. Gitu. Nah, penyebutnya kita tulis lagi. X min 2 X ditambah akar 8 min 2X gitu. Ya, ini kita coret yang menyebabkan 0 per 0 kita coret. Selanjutnya ganti X-nya dengan 2. Berarti 2 ditambah 4 per 2 ditambah akar 8 dikurang 2 kali 2. Ganti X-nya dengan 2 Dede ya. 2 kali 2 berarti 4. Nah berarti ini 6 per 2 ditambah. Nah ini akar 4. Akar 4 itu 2. Nah berarti hasilnya 6 per 4 atau sama dengan 3 per 2. Ya. Hasil limit ini adalah 3 per 2 yang artinya dekat dengan 3 per 2. Ya, oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 11. Ya, oke, ini ada simbol yang ini ya, X mendekati tak hingga. Apa artinya tak hingga? Nah, jadi begini adik-adik ya, saya kasih ilustrasi. Nah, ini bilangan 0, 1, 2, 3. Nah, makin ke kanan itu makin gede adik-adik ya. Nah, ya. Makin ke kanan makin gede. Nah, bilangan yang gede banget disebut dengan tak hingga gitu ya. Oke, tak hingga itu bukan sebetulnya bilangan ya, bukan bilangan ya. Kita sebut saja dalam tanda kutip bilangan yang amat besar gitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kalau X sangat besar? Nah, caranya adalah bagi dengan pangkat tertinggi ya. Oke, limit X mendekati tak terhingga. Ya, nah yang ini saya bagi dengan X, 2X dibagi X. Nah, begitu juga untuk penyebutnya kita bagi dengan X. X per X dikurang dengan 3 per X. Ya, begitu juga ini saya akan bagi dengan X ya. Nah, ini berarti X per X dikurang dengan 3 per X ya. Nah, ini kita coret. Ya, sehingga limitnya X mendekati tak terhingga 2 dibagi ya. X bagi X ketemu 1. 3 per X min. Ya, ini tetap 3 per X. Ya, X per X ini 1 dikurang dengan 3 per X. Nah, selanjutnya kita ganti X-nya dengan tak terhingga. Sehingga hasilnya 2 dibagi dengan 1 min 3 per tak terhingga. Gitu. Nah, ini 3 per tak terhingga dibagi dengan 1 min 3 per tak terhingga. Nah, oke. Tak terhingga itu bilangan yang amat besar banget adik-adik ya. Nah, jadi kalau 3 dibagi dengan bilangan yang sangat besar banget itu hasilnya mendekati 0 ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya 3 dibagi dengan 10 juta atau 1 juta deh ya, maka hasilnya akan sangat dekat dengan 0. Nah, seperti itu ya. Nah, apalagi ini sangat besar, maka hasilnya 0,000000003 kira-kira begitu ya. Ya, kecil banget. Nah, sehingga hasilnya kita katakan sangat dekat dengan 0 ya. Oke, berarti ini 2 per 1 dikurang 0 dikurang 0 per 1 dikurang 0 ya. Berarti ini 2 per 1 dikurang 0 per 1. Nah, berarti ini 2 dikurang 0 sama dengan 2. Ya, hasil limit ini adalah 2 ya. Nah, baik adik-adik. Yuk kita hapus saja. Nah, cara kedua untuk mengerjakan soal ini adalah begini ya. Cara cepatnya. Nah, ini boleh aja kita tulis 2X per. Nah, ini X-nya sangat besar adik-adik. 3 ini jauh lebih kecil daripada si X ini. Maka 3 ini boleh dibuang gitu ya. Oke, 3 per. Nah, begitu juga antara 3 ini dengan X ini. Nilai 3 ini jauh lebih kecil daripada si X ini. X-nya sangat besar. Maka 3-nya boleh dibuang. Ya, oke, kita coret. Maka dapatlah 2 min 3 per tak hingga. Ya, 2 min
3 dibagi dengan sangat besar banget, maka hasilnya mendekati 0. Ya, jadi limitnya sama dengan 2. Nah, baik, begitulah cara cepatnya adik-adik. Sekarang kita lanjut lagi soal yang nomor 13. Ya. Ya, limit X menuju tak hingga. Nah, oke adik-adik, kalau ada bentuk seperti ini kita boleh menggunakan cara cepat. Nah, ini A-nya, B-nya itu koefisien X-nya 1. Ya, ini C-nya, ini P-nya, P-nya 9, Q-nya minus 5, R-nya 3. Nah, di sini nilai A sama dengan nilai P. A sama dengan P. Maka rumus yang dapat kita pakai, rumus cepatnya adalah B min Q dibagi dengan 2 akar A. Ya, B-nya adalah 1, Q-nya adalah min 5, 2 akar A. Nah, akar A, A-nya adalah 9. Ya, oke, sama dengan 6 per 2 kali 3. Ya, 6 per 6 berarti 1. Hasil limit ini adalah 1. Dekat dengan 1. Ya, saya juga sudah banyak membahas model soal-soal tentang limit seperti ini. Adik-adik silakan lihat di playlist di YouTube saya. Nah, oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 14. Ya. Ya, nomor 14 mirip banget dengan yang tadi. Nah, ini akan saya ubah menjadi seperti ini ya. Minus 2X dikurang 1. Nah, dia jadi kurang ya. Begitu saya kasih tanda kurung, dia akan menjadi kurang ya. Kita cek ya. Min kali 2X jadi min 2X. Min kali min 1 jadi plus 1 gitu ya. Nah, ini adik-adik. 2X min 1-nya kita kuadrat lalu kita akar. Nah, gitu kira-kira prosesnya ya. Maka limitnya, limit X menuju tak terhingga. Akar 4X kuadrat ditambah X ditambah 2 minus akar. Ya, oke, kita kuadratkan maka dapat 4X kuadrat. Ya, 2 kali min 1 kali 2X jadinya min 4X. Min 1 pangkat 2 dapatlah plus 1. Ya, yang ini adalah A-nya yaitu 4, B-nya adalah 1. Ini C-nya 2 gitu ya. P-nya 4, Q-nya min 4, R-nya 1 ya. Kita gunakan rumus cepat yaitu B min Q per 2 akar A. Ya, yang mana B-nya adalah koefisien dari X-nya yaitu 1 ya. 1 dikurang Q itu adalah koefisien dari X yaitu min 4 dibagi dengan 2 akar A. Nah, A-nya yang mana? A-nya adalah yang ini 4 ya. Nah, rumus ini berlaku kalau nilai A-nya sama dengan nilai P-nya gitu ya. A sama dengan P. Ya, kita lanjutkan. Berarti ini 5 per 2 kali 2. Sehingga jawabannya 5 per 4. Ya, oke adik-adik. Kita lanjut lagi dengan soal berikutnya. Soal nomor 15. Nah, 15 mirip dengan yang tadi. Nah, ruas kiri kita kasih tanda kurung lalu kita kuadratkan. Limit X menuju tak terhingga. X ditambah 2 kurung dikuadratkan di akar. Gitu ya. Akar X kuadrat min 2X ditambah 6. Ya, limit X menuju tak terhingga. Akar. Nah, ini kita kuadratkan. X kuadrat jadinya 2 kali 2 kali X berarti plus 4X. 2 dikuadratkan berarti plus 4. Ya. Nah, ini sama dengan yang atas. Ya, berarti ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. A-nya adalah 1, B-nya 4, C-nya 4. Nah, ini P, Q, R. Nah, yang mana P-nya adalah 1, Q-nya adalah min 2, R-nya adalah 6. Nah, di sini nilai A sama dengan nilai P. Maka kita boleh menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Ya, B-nya kita masukkan yaitu 4. Ya, Q-nya kita masukkan yaitu min 2. Dibagi dengan 2 akar A. Nah, A-nya adalah berapa adik-adik? 1. Ya, oke. Sehingga jadinya 6 dibagi dengan 2. Sama dengan 3. Ya, hasil limit ini adalah 3 adik-adik.
Baik, kita lanjut lagi dengan soal berikutnya. Ya, soal nomor 17. Kita tes apakah limit ini berbentuk 0 per 0 atau tidak. Kita cek ya, ganti X-nya dengan 2. Dekat dengan 2. Nah ya, ini apa? Min 10 kali dekat dengan 2. 2 maksudnya ya. Per 2 kuadrat min 5 kali 2 ditambah dengan 6. Ya, 4 dikurang 20 ditambah 16. Per 4 dikurang 10 ditambah 6. Nah ternyata hasilnya 0 per 0. Bentuk 0 per 0 disebut bentuk tak tentu. Ya, kita harus proses. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan faktorisasi. Ya, oke. X-nya mendekati 2. Nah, pasti bentuk atas muncul faktor seperti ini. Ya, bentuk yang bawah muncul X min 2. Gitu ya, karena X-nya mendekati 2. Nah, kita cari pasangannya ya. Supaya jadi X kuadrat maka ini X. Nah, supaya jadi 16 maka ini jadi plus. Min 8, sorry ya. Nah, gitu faktornya. Coba aja adik-adik cek, dikalikan hasilnya 16. Dijumlah hasilnya min 2 tambah min 8 hasilnya min 10. Ya, untuk yang bawah, X kuadrat itu X kali X. Ya, ekornya 6 ya. Berarti min 2 kali min 3. Kita cek min 2 kali min 3 itu hasilnya 6. Sedangkan min 2 tambah min 3 hasilnya min 5 ya. Sudah cocok. Maka ini kita coret saja. Kita ganti X-nya dengan 2. Berarti 2 dikurang 8. 2 dikurang 3 ya. Min 6 dibagi min 1. Maka hasil limit ini adalah 6. Yang artinya dekat dengan 6. Nah, baik, kita lanjut lagi soal berikutnya. Apakah masih ada nih soalnya? Ya, oke. Nomor 19 ini kita akan kalikan dengan sekawan. Ya, coba cek apakah bentuknya 0 per 0 ataukah tidak. Kita perlu memasukkan ya untuk memastikan. Ya, ini apa jadinya? Jadi akar 1 tambah 3 dikurang 2, 1 kuadrat kurang 1. Ya, oke. Nah, ternyata hasilnya 0 per 0 ya. Oke, 0 per 0. Nah, barulah kita proses. Yaitu caranya adalah kali sekawan akar. Sekawan dari akar yang atas. X ditambah 3 minus 2. X kuadrat min 1. Ya, perhatikan bentuk yang atas. Yaitu akar X ditambah 3. Lalu ini 2. Maka ini tandanya plus. Karena sekawan dari yang ini ya. Tandanya min, ini berarti plus. Nah, yang bawah ngikut yang atas. Sama dengan yang atas gitu ya. Jadi ini X ditambah 3 ditambah 2. Nah, kita selesaikan dulu yang atas, yang bawahnya. Kita biarkan aja dulu ya. Nah, yang atas berarti ini kali ini. Apa jadinya Dede? X ditambah 3. Oke, terus min 2 kali 2 jadinya min 4. Nah, sehingga ini jadinya X ditambah 3 min 4. Sehingga jadinya X min 1. Ya, berarti limit di atas bisa kita tulis X mendekati 1. Ya, X min 1 dibagi. Ya, yang atas ini sudah kita proses. Jadinya seperti ini. Dan jadi bentuk sederhananya X min 1. X kuadrat min 1 bisa kita faktor menjadi X ditambah 1. X min 1. Ya, ini tetap sama aja ya. Akar X ditambah 3 plus 2. Oke. Nah, kita coret. Iya, maka kita ganti X-nya dengan 1 ya. Oke, ganti X ini dengan 1. Atasnya 1 tentu saja ya. Nah, ini bagi ini dapat hasilnya 1 ya. Ini 1, ini 1 gitu ya. 1 per ya, ganti X-nya dengan 1 berarti 1 tambah 1. Ya, ganti X-nya dengan 1 berarti akar 1 ditambah 3 plus ini 2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan ya. Ini 2. Ya, ini akar 4. Akar 4 itu 2. 2 tambah 2. Oke, berarti jadinya 1 per ini 4 kali 2 berarti 8 ya. Hasilnya adalah 1/8. Ya, bagaimana adik-adik? Nah, adik-adik yang belum subscribe silahkan subscribe dulu
dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga adik-adik tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Ya, jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaatnya. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.